Ampasnya regulasi 2026 memang mengundang banyak sekali kritikan, baik dari pembalap ataupun dari kalangan penggemar. Peran tenaga baterai yang besar, serta software yang mereduksi skill pembalap di sirkuit, sepertinya sudah cukup membuat fans F1 muak karena tontonan balapannya jadi tak sama lagi seperti dulu. Terutama di sirkuit seperti Spa, Suzuka, dan Silverstone, harus kehilangan daya magisnya karena pembalap tidak bisa push secara maksimal di tikungan cepat, karena harus menjaga level baterainya di lurusan. FIA memang sudah memberikan solusi seperti perubahan pada kapasitas recharge untuk kurangi superclip pada GP Miami, tapi pada faktanya memang tidak berpengaruh signifikan di sirkuit-sirkuit dengan lurusan panjang. Lalu tahun depan, FIA juga sudah pastikan akan terapkan modifikasi pada pembagian rasio power output pada 2027 dan 2028 yang nantinya akan berubah dari 50-50 menjadi 60-40 untuk menambah kekuatan mesin combustion. Namun, selama inti dari regulasinya masih pada elektrifikasi yang masif dengan power baterai yang besar, maka fans dan pembalap tidak bisa terlalu berekspektasi bahwa modifikasi tahun depan akan mengembalikan kecepatan mobil F1 seperti sebelumnya. Oleh karena itu, FIA langsung bergerak untuk merencanakan seperti apa konfigurasi mesin untuk generasi berikutnya, supaya bisa ganti regulasi secepatnya. FIA sendiri juga sadar dengan kesalahan mereka yang terlalu disetir oleh kepentingan pabrikan untuk mendorong elektrifikasi lebih besar ke dunia F1, yang mana pada faktanya tak sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini, yang tidak menyukai mobil listrik dan lebih memilih mobil dengan mesin combustion atau hybrid. FIA terlanjur rugi, dan F1 dapatkan banjir kritikan dengan produk regulasi yang ampas. Mohammed bin Sulayem, selaku Presiden FIA, punya ambisi untuk memperbaiki situasi dan citra F1 dengan membawa kembali mesin V8 untuk pergantian regulasi selanjutnya. Meski awalnya dikira hanya gertakan politis saja, tapi semakin kesini, wacana mesin V8 rupanya makin dibahas serius oleh FIA. Bin Sulayem secara tegas mengatakan bahwa kembalinya mesin V8 hanya perkara waktu saja, yaitu ia targetkan regulasinya bisa diterapkan paling realistis pada 2031 atau 2032. Pembahasan formal mesin V8 ditargetkan bisa dimulai setelah jeda musim panas dan sudah bisa disepakati paling tidak pada 2027 mendatang. Jadi jelas kalau FIA punya ambisi yang nyata untuk kembalikan mesin V8 ke F1 sebagai langkah untuk menyelamatkan olahraga ini ke jalan yang benar. Ben Sulayem sendiri sangat serius dalam rencananya menerapkan regulasi mesin V8 pada 2031 nanti seperti apa, dan sudah punya beberapa ide ugal-ugalan untuk memperbaiki kondisi di F1. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, Ben Sulayem punya ide untuk menyediakan mesin V8 independen dan murah untuk dipakai oleh tim-tim privateer seperti Haas, Alpine, McLaren, atau Williams. Jika saat ini tim privateer bisa membeli mesin dari pabrikan-pabrikan besar yang ada di F1 atau jadi tim customer, maka pada 2031 nanti, hal ini mungkin dilarang dan mereka cuma punya dua pilihan, yaitu membangun mesin sendiri atau memakai mesin standar V8 dari FIA. Mesin V8 standar ini akan dipasok oleh supplier mesin independen seperti Cosworth atau Mecachrome misalnya. Targetnya adalah mesin ini akan punya biaya murah dan performa yang sudah distandarisasi oleh FIA supaya bisa kompetitif dengan pabrikan besar. Dulu metode seperti ini pernah ada, yaitu mesin standar yang dibuat oleh Cosworth bertipe DFV V8 yang dijual secara terbuka dengan harga terjangkau bagi tim privateer seperti Lotus, McLaren, Tyrrell, Brabham, sampai Williams. Mesin Cosworth DFV ini jadi mesin legendaris pada masanya karena terbukti kompetitif dan bisa bersaing dengan pabrikan besar seperti Renault serta Ferrari. Bahkan sanggup antarkan Williams dan Tyrrell meraih juara dunia pembalap serta konstruktor saat itu, meskipun berstatus tim privateer. Bedanya adalah zaman dulu, FIA tidak berperan langsung terhadap mesin independen ini. Sementara Ben Sulayem berniat mengendalikan langsung standarisasinya, mulai dari power, harga, hingga spesifikasi. Jadi, ide Ben Sulayem untuk membawa kembali mesin standar dan murah ke F1 adalah ide yang positif, serta bisa berdampak signifikan untuk menambah faktor persaingan supaya tidak terpusat ke tim pabrikan besar saja. Selain itu, kebijakan ini mendorong tim seperti McLaren untuk membuat mesin sendiri apabila ingin punya kendali lebih terhadap performa mobilnya daripada memakai mesin standar. F1 juga bisa lebih menarik bagi tim-tim baru atau bahkan pabrikan baru yang ingin masuk karena rintangannya sekarang jauh lebih rendah. Tapi sebenarnya, tujuan utama Ben Sulayem mengembalikan mesin standar dan murah adalah untuk mengurangi pengaruh politik pabrikan besar.
terhadap tim privateer. Selama ini, tim privateer disandera oleh kepentingan pabrikan untuk mendukung setiap agenda politik mereka, supaya tetap mendapatkan akses penuh ke power unitnya. Ben Sulayem ingin mengurangi hal itu dan membuat tim privateer bisa bersikap lebih independen serta politik yang lebih demokratis di meja negosiasi. Walaupun agak aneh, jika Ben Sulayem berbicara demokrasi, karena dia sendiri malah jadi diktator di FIA dengan menghapus batas periode masa jabatannya sebagai presiden dan punya kuasa absolut di internal. Jika benar diterapkan, salah satu dampak besarnya adalah model partnership dual kepemilikan seperti Red Bull dengan Racing Bulls pastinya akan terpengaruh. Haas juga tidak bisa lagi bergantung ke Ferrari seperti yang mereka terapkan ke dalam sistem operasional tim saat ini. Ide lain dari Ben Sulayem untuk regulasi 2031 nanti adalah dia ingin memangkas bobot mobil sampai 100 kg dari berat di regulasi saat ini. Mesin V8 ditargetkan bisa lebih ringan dan lebih ringkas untuk membuat mobil F1 memiliki berat minimum yang jauh lebih ideal daripada regulasi sekarang, yang berat minimalnya saja masih di angka 768 kg. Mobil lebih ringan artinya handling lebih baik, dimensi mobil lebih kecil, dan bisa hasilkan balapan yang lebih dinamis serta agresif. Tetapi menurunkannya sampai 100 kg lebih ringan adalah tantangan besar, terutama dengan tuntutan safety dari material sasis yang semakin kuat serta tebal di F1 modern. Selain itu perlu diingat juga kalau konsumsi bahan bakar mesin V8 tentu akan lebih besar dari mesin V6 saat ini. Estimasinya, jika berdasarkan pada regulasi mesin V8 dulu, konsumsi bahan bakarnya bisa lebih besar, sekitar 30-40%, dan otomatis butuh tangki bensin yang lebih besar pula, yang tentunya tidak sesuai dengan keinginan Ben Sulayem, yang ingin mobil F1 lebih ringan serta lebih ramping. Oleh karena itu, dia mempertimbangkan untuk kembalikan refueling atau pengisian ulang bahan bakar ke F1 yang terakhir kali dilarang pada musim 2010 karena masalah safety. Dengan refueling, mobil F1 tidak perlu memiliki tangki yang besar karena bahan bakarnya bisa diisi ulang saat pit stop dan bobotnya bisa dipangkas secara signifikan. Tantangan besar untuk kembalikan refueling tentu adalah faktor safety dan persetujuan dari pabrikan itu sendiri yang mungkin bakal sedikit alot. Tugas FIA adalah mereka harus bisa memberikan regulasi yang ketat untuk membuat mekanisme refueling yang jauh lebih aman daripada zaman dulu. FIA bisa tiru mekanisme IndyCar yang memiliki sistem refueling yang sangat terstandarisasi seperti rig bahan bakar yang seragam, lalu prosedur yang sangat ketat seperti sensor auto cut-off dan release switch yang canggih, sampai kru yang dilatih dengan sangat baik dengan simulasi rutin, dan bahkan ada sertifikasinya tersendiri. Pengorbanannya mungkin adalah waktu pit stop yang akan lebih lama supaya proses pengisian bahan bakar yang lebih aman, meskipun tim-tim F1 ujungnya tetap akan maksimalkan proses pit stop agar bisa dijalankan secepat dan seefisien mungkin. Refueling punya peluang untuk dikembalikan, tapi FIA harus mendesain blueprint sistem yang bisa menjamin keamanan pembalap serta kru saat pit stop. Ide Ben Sulayem lainnya adalah dia ingin mesin V8 nanti memiliki biaya yang murah supaya bisa menarik minat pabrikan baru bergabung ke F1 serta menurunkan biaya operasional tim secara keseluruhan. Tapi untuk mewujudkannya, Ben Sulayem masih terjebak di antara dua pilihan, yaitu mesin V8 nanti akan tetap memakai turbo atau memilih naturally aspirated saja. Jika memilih mesin NA, maka biaya pembuatan mesinnya bisa lebih murah, dan bobotnya juga bisa jauh lebih ringan, dengan output suara yang lebih nyaring tentunya. Sisi negatifnya adalah konsumsi bahan bakarnya lebih boros, serta tidak semua pabrikan sepakat karena tidak efisien dan tidak relevan dengan mesin mobil produksi massal, yang mayoritas memakai turbo. Sementara itu, jika mesin V8 nanti dipasangi turbo, memang bahan bakarnya bisa lebih irit, tapi bobotnya akan bertambah dan potensi suara nyaring gas V8 akan terpendam. Elemen turbo juga akan menambah biaya pengembangan mesinnya, dan tidak akan seringkas mesin naturally aspirated. Tapi yang jelas adalah elemen hybrid kemungkinan besar tetap akan dipertahankan pada mesin V8, karena bisa membuat konsumsi bahan bakarnya lebih irit secara signifikan. Elemen hybrid ini tidak akan sebesar regulasi saat ini, dan mungkin hanya sekitar 10-15% saja dari power keseluruhan mesin. FIA buka kemungkinan untuk berikan standarisasi komponen hybrid di regulasi 2031 mendatang supaya tidak membebani biaya pengembangan mesin bagi pabrikan. Untuk sekarang, Ben Sulayem lebih condong untuk memakai mesin konfigurasi mesin V8 naturally aspirated dengan tambahan hybrid 10-15% untuk hasil regulasi yang lebih memuaskan bagi pembalap serta fans. Reaksi pabrikan terhadap wacana ini juga masih beragam, dengan Ferrari, RBPT, dan General Motors mengaku terbuka terhadap ambisi Ben Sulayem.
Mercedes yang awalnya sepakat dengan V8 memberikan syarat tambahan turbo serta elemen hybrid yang lebih besar, dan langkah ini diikuti juga oleh Audi yang menginginkan turbo supaya lebih road relevan. Audi juga belum tentu mendukung wacana mesin V8 ini karena prioritas mereka adalah efisiensi power unit dan hybrid. Honda sejauh ini masih netral dan belum menentukan sikap karena prioritas mereka adalah memperbaiki mesin regulasi saat ini terlebih dulu. Overall, ide Ben Sulayem ini memang nampak agak utopis, tapi sangat mungkin diwujudkan pada 2031 nanti apabila FIA bisa mempertegas power mereka di atas kepentingan pabrikan di meja negosiasi. Dan sejauh ini meskipun cara Ben Sulayem berpolitik banyak dikritik karena terlalu otoriter, tapi itulah yang dibutuhkan FIA jika memang mereka ingin mengembalikan F1 ke jalan yang benar. Jadi, setujukah kalian dengan ide Ben Sulayem? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.